Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih pada saat ini oleh karena Allah terus-menerus baik di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sebagai buktinya, 1 minggu lagi di dalam setiap aktivitas, kesibukan kita boleh lalui itu semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh dipelihara oleh Tuhan, dijaga, dilindungi, diberkati di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga pada saat ini lagi kita boleh bertemu di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan pada saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-8 dengan judul Sabat dan Akhir. Mari kita ikuti pelajaran kita berikut ini. Ayat tema kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Efesus 3 ayat 9. Dan membawa terang kepada setiap orang tentang rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Saudaraku, pada saat ini untuk mengawali akan pelajaran kita, mari kita lihat satu kutipan yang disampaikan oleh seorang penulis Yahudi yang terkenal, yakni Abraham Heschel. Dia menyebutkan hari Sabat sebagai sebuah istana dalam waktu. Apa maksudnya? Setiap hari ke-7 istana surgawi Tuhan turun dari surga ke bumi, dan Tuhan mengundang saudara dan saya ke dalam kemuliaan hadiratnya selama periode 24 jam ini untuk menghabiskan waktu persekutuan yang intim dengannya. Setiap minggu kita meninggalkan urusan-urusan dunia kita ini dan mengasingkan diri kita dengan Tuhan di hari ke-7 ini. Sabat adalah waktu untuk bertemu secara pribadi dengan pencipta dan penebus kita dan untuk menyembah Dia. Ini adalah momen untuk menyadari bahwa kita telah diciptakan sebagai makhluk yang unik. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ketika jatuh ke dalam dosa, samar-samar memantulkan akan citra Allah itu sendiri. Dan pada akhirnya ketika Tuhan datang kembali, maka manusia akan disempurnakan. Inilah saatnya untuk mengingat bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan bahwa kita sangat penting baginya. Allah sangat mempedulikan kita di dalam setiap situasi kehidupan kita. Itulah sebabnya Dia menginginkan kita untuk menyembah Dia sebagai pencipta, penebus kita di hari yang telah Ia berikan kepada kita. Kita akan pelajari bersama-sama untuk beberapa menit ke depan ini Sabat dan kebebasan moral, Sabat dan penciptaan, Sabat dan evolusi, Sabat dan akhir zaman, dan Sabat dan kekekalan. Untuk beberapa waktu ke depan ini, mari kita merenungkan pelajaran kita berikut ini. Sabat dan kebebasan moral. Roma 14 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Tuhan akan menilai semua orang. Karena itu Dia menganggap setiap orang bertanggung jawab secara moral atas tindakannya sendiri. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas semua yang kita lakukan dan pikirkan. Allah memberikan kepada kita the power of choice. Kuasa untuk memilih diberikan kepada saudara dan saya. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan kita. Apakah kita mau memilih untuk setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita mau memilih untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak? Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, mulai dari bangun pagi sampai kita tidur kembali di malam hari. Itulah sebabnya kita bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Dan yang kita lakukan ini adalah bukan usaha kita untuk mencapai keselamatan. Yang kita lakukan adalah ketika kita memilih pilihan yang baik di dalam setiap kehidupan kita, karena kita menghargai kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 15, karena kita mengasihi, maka kita harus menuruti akan setiap perintah Tuhan. Mengapa Allah berhak meminta pertanggungjawaban kita atas cara kita menggunakan kebebasan moral kita? Karena satu-satunya jawabannya ialah Allah adalah pencipta kita. Dia yang menjadikan kita. Dia yang membentuk akan kehidupan kita. Dia menyediakan berkat-berkat yang tak berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia membuat hukum moral atau 10 perintah yang menentukan keputusan moral mana yang benar. Salah satu perintah Tuhan di dalam hukum moral ialah perintah keempat, yakni Sabat. Mengingatkan kita akan alasan mengapa kita harus memelihara akan hukum Allah. Karena Allah menciptakan kita. Sekali lagi kita menurut akan perintah Tuhan, bukan karena usaha kita untuk mencapai keselamatan, tetapi oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib memberikan keselamatan kepada kita. Dan ungkapan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas keselamatan yang telah Allah berikan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Dan di dalam konteks pelajaran kita pada saat ini ialah perintah keempat, ialah hari yang ke-7. Sabat dan penciptaan.
Kejadian 2 ayat 3 mengatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ada kaitan yang erat antara Sabat dan penciptaan ini. Setelah menyelesaikan penciptaan bumi dan semua makhluk hidup di atasnya, Tuhan menciptakan satu hari, yakni hari Sabat. Apa yang dilakukan oleh Allah pada hari Sabat tersebut? Di dalam Kejadian 2 ayat 3 dengan jelas dikatakan bahwa dia memberkati, menguduskan, karena pada hari tersebut dia berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu dalam konteks penciptaan ini. Sabat diciptakan untuk dunia tanpa dosa. Itu adalah momen hubungan khusus dengan Tuhan. Dan setelah dosa, Sabat menjadi istimewa karena beberapa alasan berikut ini. Mari kita lihat. Itu adalah tanda kesetiaan kepada Sang Pencipta. Itu mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu mendorong kita untuk beristirahat di dalam Tuhan dan bersuka cita di dalam Dia. Itu adalah pengingat penebusan kita. Itu adalah memungkinkan kita untuk bersuka cita dalam kebaikan Tuhan, bahkan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang datang silih berganti. Ini adalah momen spesial untuk menyembah Pencipta dan Penebus kita. Dan itu adalah penghubung antara Eden dan bumi yang baru. Mungkin kita berpikir bahwa Allah menciptakan setiap hari dan setiap hari itu sama. Ya, memang benar seperti itu. Tetapi jangan kita melupakan bahwa dengan jelas Allah menyatakan di dalam Kejadian 2 ayat 3 bahwa dia memberkati satu hari. Dia menguduskan akan hari tersebut, yakni hari yang ketujuh. Karena dia telah melakukan segala sesuatu selama 6 hari, maka dia mengasingkan akan hari ketujuh untuk berkomunikasi dengan dia, untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Apakah kita boleh bertemu dengan Allah setiap hari? Ya, kita bertemu dengan Allah setiap hari, setiap saat di dalam setiap kehidupan ataupun kesibukan-kesibukan kita. Tetapi jangan melupakan bahwa Dia meminta kita untuk meluangkan akan waktu kita secara khusus di hari yang ketujuh untuk mengingat kembali momen penciptaan yang telah Dia lakukan dan penebusan yang Yesus telah lakukan dan janji keselamatan yang Ia berikan kepada kita. Sabat dan evolusi. Mazmur 33 ayat 9 mengatakan, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Allah menciptakan akan dunia ini dan juga pada hari ketujuh Dia memberikan sabat kepada kita. Itu semua merupakan kebaikan yang Allah sediakan untuk manusia. Tetapi setan, dia tidak menginginkan akan kebahagiaan tersebut nyata di dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya dia membuat sebuah penipuan, tetapi tidak begitu halus untuk mengaburkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Alkitab menjelaskan bagaimana Allah menciptakan akan dunia ini di Kejadian pasal 1. Dan kata Ibrani untuk hari yakni Yom dengan angka misalnya pertama atau hari pertama, hari kedua, dan seterusnya selalu digunakan untuk jangka waktu 24 jam dan tidak ada pengecualian. Dan mereka yang mengerti akan bahasa ini, mereka memiliki pandangan yang sama terkait dengan hal tersebut, bahwa jadilah petang dan pagi di setiap pergantian hari penciptaan di Kejadian pasal 1 itu menunjukkan jangka waktu 24 jam dan tidak ada hal yang lain. Kisah penciptaan dalam Kejadian tidak dapat mendukung gagasan bahwa itu membutuhkan waktu yang lama. Sebaliknya, sabat ditekankan karena Tuhan menciptakan dunia kita dalam 6 hari dan beristirahat di hari ketujuh. Tetapi ada pandangan yang menyatakan bahwa dunia kita ini diciptakan dalam waktu yang sangat lama. Dan argumen tersebut ditambahkan bahwa evolusi adalah proses yang Allah gunakan. Pendekatan ini berupaya untuk menyelaraskan data ilmiah dengan catatan Kejadian. Ini menegaskan bahwa hari-hari penciptaan adalah jangka waktu yang panjang dan tidak terbatas, dan bahwa kehidupan di bumi berumur miliaran tahun. Dan ini merupakan pandangan dari evolusi teistik, tetapi tidak seperti itu. Para pendiri gereja Advent secara khusus tertarik pada hari Sabat pada pertengahan abad ke-19, tetapi teori evolusi muncul pada saat yang sama, menyerang landasan akan hari Sabat ini di tahun 1859. Kita lihat bahwa setan telah mencoba untuk menghancurkan monumen peringatan penciptaan ini dengan dia membuat tipuan, tetapi tidak begitu baik. Sabat dan akhir zaman. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Pesan terakhir adalah panggilan untuk menyembah Sang Pencipta dan bukan musuh. Dan panggilan ini terkait erat dengan mematuhi akan perintah Tuhan atau 10 perintah Tuhan. Pertentangan besar yang dimulai di surga ribuan tahun yang lalu adalah mengenai pertanyaan tentang otoritas Tuhan.
Dan saat ini masih sama. Di dalam Wahyu 14 ayat 7, 9, dan 12 memperjelas bahwa masalah utama dalam konflik di akhir zaman antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus dan iblis, adalah penyembahan. Konflik itu sendiri tidak terkait dengan mengasihi sesama kita atau 6 perintah terakhir, tetapi dengan mengasihi Tuhan atau 4 perintah pertama. Jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung, muliakanlah nama Tuhan, dan sembahlah Sang Pencipta. Tanda yang akan kita terima di akhir zaman akan menunjukkan siapa yang kita sembah, apakah Tuhan atau binatang. Itulah sebabnya masalah sebenarnya di akhir zaman ini adalah kasih dan kesetiaan kita kepada Yesus. Apakah kita mau menurut Tuhan oleh karena kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, atau kita menyembah binatang. Sabat dan kekekalan. Yesaya 66 ayat 23 mengatakan, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Setiap minggu kita mengesampingkan kekhawatiran duniawi kita dan memasuki perhentian Tuhan, yakni hari Sabat. Mengapa Sabat masih ada di bumi baru jika tidak ada lagi kekhawatiran dan kita akan hidup dekat dengan tahta Tuhan? Jawabannya adalah, ingatlah bahwa Sabat sebagai hari perhentian dan persekutuan dengan Allah diperkenalkan di dunia yang tidak berdosa. Begitu bumi diciptakan kembali, Sabat akan tetap menjadi hari istirahat dan persekutuan dengan Tuhan. Setiap Sabat kita mengantisipasi kekekalan bersama Yesus di bumi baru. Jadi hari Sabat bukan hanya kita sucikan di dunia ini, tetapi itu merupakan gambaran bagaimana kita nanti kelak hidup pada masa kekekalan. Kita juga akan menyucikan akan hari ini. Dan kalau kita melihat di dalam Yesaya 66 ayat 23 ini merupakan simbol yang kekal dari Allah sebagai pencipta. Dan ini juga merupakan suatu gambaran mengenai suatu pengalaman pendahuluan dari apa yang dalam bahasa Ibrani disebut olam haba, yakni dunia yang akan datang. Pada penciptaan, Yesus membangun tempat tinggal khusus bagi manusia. Kita bisa menemukan perlindungan di sana, kita bisa aman di sana. Pekerjaannya tuntas. Ketika kita beristirahat pada hari Sabat, kita sedang beristirahat dalam pemeliharaan kasih-Nya. Kita sedang beristirahat untuk menanti perhentian kekal kita di langit baru dan bumi yang baru yang akan segera datang. Itulah sebabnya marilah kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita menuruti akan perintah Tuhan. Dan salah satu perintah Tuhan yang kita pelajari saat ini adalah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus ada di dalam perhentian yang Tuhan telah berikan kepada kami, memuliakan dan meninggikan Tuhan di hari yang Tuhan berikan kepada kami. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.